Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana imanan wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Al-Hakim BSD rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah, sehari selepas nuzulul Quran kita dipertemukan kembali di bulan yang penuh berkah, bulan Al-Quran, Syahrul Quran, Syahrul Shadaqah, Syahrul Infaq. Saya di beberapa masjid menyampaikan Syahrul Infaq karena memang agak jarang saudara-saudara kita menyampaikan tentang bahwa puasa Ramadan itu adalah bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sehat. Namun kali ini tema yang disampaikan oleh saudara kita bukan itu, tapi fungsi dan peran penting Al-Quran dalam kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Allah, saya banyak mengutip dari kitab karena tidak mau kita menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar. Saya menyampaikan kitab tentang Fadail Ramadan Ahkamuhu, ini riset Islam karangan Syekh Abdullah Nasir Al-Albani Darussalam Khairul Muslim. Hadirin Allah, ata'rifuna ma fi hadha ash-shahr min ahdatsin khalidah. Apakah Anda tahu bahwa di bulan ini, bulan Ramadan ini, ada kejadian-kejadian yang sangat abadi. Fihi anzalallahu subhanahu qur'anahu khalid liyakuna lil alamina hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira. Di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Al-Khalid yang kekal, tidak berubah. Bahkan ini ada satu kisah, seorang jemaat gereja bertanya kepada seorang pendeta, "Ya pendeta, kitab suci agama apakah yang tidak berubah?" Jawab pendeta tersebut, "Kau pergi ke orang muslim, kau temukan kitab sucinya dan buku sampai sekarang tak berubah." Akhirnya si perempuan, jemaat perempuan ini masuk Islam. Saya nggak buka identitasnya. Subhanallah. Jangankan orang muslim, orang non muslim pun mengakui keaslian Al-Quran. Untuk apa ini Al-Quran? Liyakuna lil alamina hadiyan, agar menjadi petunjuk bagi alam semesta ini. Wa mubasysyiran wa nadhira, dan memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Hadirin rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ini ayat rentetan ayatun karimatun min suratil Baqarah, di mana Allah menjelaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan yang penuh di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Wa la'alla ajma wasmin Allah wa fi izhari khasasul Quran huwa ma Tirmidzi an Ali karramallahu wajhah marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kitabullah tabaraka wa ta'ala fi nabaw min qablikum. Al-Quran ini menceritakan kabar-kabar umat sebelum kalian. Bahkan ahli tafsir mengatakan 60% isi Al-Quran itu kabar tentang umat-umat terdahulu. Wa khabaruna ba'dakum, dan kabar setelah kami. 1446 tahun
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini terjadi apa yang kita rasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bermasyarakat. Apa yang dikisahkan oleh Al-Quran ada terjadi, subhanallah. Dan ini khabarun ma ba'dahu, masya Allah. Wa hukum ma bainakum. Al-Quran ini hukum di antara kita. Jadikan referensi hukum kita, marajih hukum kita, tempat kembali kita, way of life kita, undang-undang kita adalah Al-Quran, bukan yang lain. Wal faslu laysa bil hazl man tarakun jabbar rasulullah. Ya, di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana Al-Quran diturunkan, masih ada umat Islam yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau bersahabat dengan Al-Quran. Tunggu kemarahan Allah, subhanallah, ya. Wa man ittaqal huda fi ghairi Allah, barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, Allah sesatkan. Tak mungkin orang yang hidup di dunia itu bisa mudah-mudahan. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul." Kalian tidak akan tersesat di dunia ini selamanya selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa wa'adu kalimati. Al-Quran ini adalah Allah, tali penghubung. Bahkan ada orang mengatakan kalau kau berbicara sama Allah, baca Al-Quran. Li'anna Al-Quran kalamullah. Engkau ingin dekat dengan Allah, ingin tenang hati, ingin tenang hidup, baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah itu hati akan tenang. Wa nurun, ingat hati dengan Allah. Indahkan kita baca dengan tadi salat isya. Betapa indah lantunan Al-Quran, betapa indah ilmu tajwidnya, bahasa hurufnya, qiraatnya, tenang hati. Subhanallah, barakallah. Tapi ayyi ala rabbikuma takadziban. Mau nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Seorang muslim dikasih 1 bulan penuh di mana disebut penuh berkah, berkah Al-Quran, berkah sedekah, berkah infak, berkah salat tarawih, berkah takzir dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Hadirin rahimahullah. Ini Lailatul Qadar. Di dalam bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran itu, ya, ada namanya satu malam Lailatul Qadar. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala min al-syahr. Ini sebentar kita masuk malam Lailatul Qadar, kalau disia-siakan saya ibu bapak, ya, karena pahalanya 83 tahun, setara dengan 1000 bulan. Susah kita sholat 1 rakaat dinikmat gandakan pahalanya 83 tahun. Belum tentu umur saya sekarang 53. Kayaknya belum nggak nyampe di 83. Kalau itu sunnah Rasul tinggal 10 tahun lagi. Maka kesempatan emas, ya, Lailatul Qadar di depan kita. Atadruna lima jasana Allah di Lailatul Qadar. Apakah Anda tahu kenapa Allah namakan malam ini buat saudara malam Lailatul Qadar? Li'anna Allah subhanahu anzala Al-Qur'an Lailatul Qadr. Karena Allah turunkan kitab yang sangat agung, sangat mulia. Kitab betul-betul kitab terdahulu. Masya Allah. Pelengkap, penyempurna. Itulah Al-Quran. Ya. Lalu Al-Nabi di Qadri, kepada siapa Al-Quran itu diturunkan? Tetap kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Lailatul Qadri,
di mana yang penuh berkah yang pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan. Ribun makin dari kepri untuk umat yang sangat mulia, untuk khairul ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mulia Al-Quran, mulia diturunkan di bulan suci Ramadan, mulia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu tanda tanya, apakah umat Nabi Muhammad SAW bisa terbawa dengan kemuliaan ini? Bisa. Apa syaratnya Ustaz? Ada 5. Saya singkat aja karena dia tak terlalu panjang. Pertama, hadirin rahimakumullah, kita punya kewajiban kepada Al-Quran, yaitu mengimani. Tidak ada keraguan. Al-Quran yang asli, Al-Quran itu memang petunjuk, Al-Quran itu memang hukum, Al-Quran itu memang lain dalam hidup kita. Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi." Itu kitab Al-Quran ada di dalamnya, ya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang baru diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum itu benar. Supaya kita menjadi fungsi yang manfaat, supaya kita paham fungsi Al-Quran itu apa. Kedua, yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran adalah mampu membaca dengan baik. Kalau umat Islam, orang mukmin tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwid, nah itu Bapak. Itu Bapak. Saya tinggal 7 tahun di Mesir. Saya ujian tes tahfidzul Quran di Al-Azhar. Nyewa teki, dia pendek, Ismah Hifzi. Dengarkan hafalanku, baik dan baik. Silakan. Saya hafal surat Al-Baqarah, saya pura-pura salahkan. Kata ini, hebatnya supir teks dihafal. Kenapa? Karena mereka bersahabat dengan Al-Quran. Setiap hari Al-Quran. Maka di jalan bukan teriak-teriak tapi membaca Al-Quran. Lihat kami mengambil teks di sana itu, di depannya Al-Quran. Subhanallah. Artinya apa? Memang Al-Quran itu petunjuk hidup, teman hidup, ya, di mana hati akan tenang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan An-Nasai. Sinari rumahmu dengan Al-Quran. Jangan dengan musik-musik, jangan dengan kegiatan lahdu walahu. Ya, Al-Quran. Berikutnya yang ketiga, dari seorang muslim, ya, kewajiban dari seorang muslim terhadap Al-Quran adalah memahaminya dengan sebaik-baiknya. Al-Quran itu baru ada tafsir, ada takwil, ada tarjamah. Tidak hanya ada bawah ma'ani, banyak belajar itu. Kalau kita baca Al-Quran Indonesia itu artinya ada tafsirnya, ada takwilnya, ada asbab nuzulnya, ada balagahnya dan lain sebagainya. Nah ini adalah membawa tantangan buat kita di dalam Ramadan untuk memudahkan Al-Quran. Yang keempat, kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sampai seperti dia, ya, Assalamualaikum, nggak bisa, nggak tahu arti Assalamualaikum. Ya, kita bisa baca Al-Quran baik dan benar sesuai ilmu tajwid, amalkan itu. Dan yang terakhir, yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran supaya Al-Quran menjadi fungsi yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita, memasyarakatkan nilai Al-Quran dalam kehidupan kita, minimal kehidupan kita di keluarga kita, di tetangga kita, di masyarakat kita. Hadirin rahimahumullah, wa ta'ala minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kami seorang umat yang menyuruh kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka orang-orang beruntung. Al-Imran ayat 104. Mudah-mudahan
syukur yang singkat ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan kita berharap ya Allah ya Karim, Ramadan ini bukan Ramadan yang berakhir bagi kita, tapi Ramadan yang akan datang, insya Allah kita ketemu lagi. Panjangkan umur kita ya Allah, berkatkan rezeki kita ya Allah, karuniakan kami semua anak yang soleh dan solehah, dan undang kami untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al-Fakir. Billahi taufiq wal hidayah.